Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Wulan dari Pratiwi BP 191131-2009. Nah, di sini Wulan akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana prosedur pemasangan NGT pada pasien anak. Nah, sebelumnya Wulan bakal jelasin ya kepada teman-teman apa sih itu pemasangan NGT. Nah, jadi pemasangan NGT itu adalah kita memasukkan selang NGT ke lambung pasien melalui hidung dan nasofaring. Nah, kemudian apa sih indikasi dari pemasangan NGT ini? Yang pertama, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari si anak. Terus yang kedua, dekompresi lambung dan irigasi lambung. Kemudian ada beberapa juga nih kontraindikasi dari pemasangan NGT. Yang pertama itu bisa jadi anak itu mengalami tumor nasofaring, kemudian varises esofagus, dan anak itu mengalami fraktur basal kranii. Nah, kenapa dimasuk kontraindikasi? Karena ditakutkan nanti selang NGT ini akan masuk ke dalam tengkorak anak tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pengenalan alat-alat ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada jeli ya teman-teman untuk mengolesi selang NGT-nya nanti. Kemudian ada hipafik untuk melakukan fiksasi, ada gunting. Kemudian ada siri 50 cc, itu lubang tengah ya teman-teman. Kemudian ada stetoskop untuk menguji posisi selang NGT. Kemudian ada handscone steril. Kemudian ada selang NGT teman-teman. Nah, di sini kita karena pasien kita anak-anak, jadi ukurannya itu adalah 12 sampai 14 French. Nah, kemudian di sini juga ada kasa steril teman-teman untuk mengolesi jeli tadi. Kemudian ada wadah yang berisi air untuk cek posisi selang. Kemudian ada bengkok, dan yang terakhir itu adalah perlat untuk ditaruh di dada anak. Nah, sekian ya teman-teman perkenalan alat untuk pemasangan NGT. Kita lanjutkan dengan prosedurnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ade, dan selamat pagi juga Ibu. Ya, selamat pagi. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya perawat Wulan ya Bu. Ibu bisa memanggil saya Wulan, dan perkenalkan juga ya Ade, nama kakak perawat Wulan. Nah, Ade bisa memanggil Kak Wulan. Baiklah Bu, sebelumnya Wulan ingin menyampaikan kepada Ibu bahwasanya Wulan akan merawat anak Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 nanti. Nah, di sini Wulan boleh bertanya ya Bu, nama lengkap anak Ibu siapa ya Bu? Nama lengkapnya Rido Alfandi. Kemudian umurnya berapa ya Bu? Umurnya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Kemudian lahirnya di mana ya Bu? Di Sawalunto. Di Sawalunto. Kemudian Ibu bisa sebutkan nomor registrasi dari anak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya baik Bu. Wulan akan cek gelang identitas anak Ibu dulu ya Bu? Iya, silakan. Dek, kakak boleh pinjam lengannya sebentar ya. Kakak mau lihat gelang yang ada di tangan Adek. Oh ya. Oke. Baiklah Bu, tujuan Wulan ke sini adalah untuk melakukan pemasangan selang NGT kepada anak Ibu. Nah, mungkin Ibu masih bingung ya Bu, selang NGT itu apa sih fungsinya? Nah, jadi selang NGT itu berfungsi untuk memberikan makan kepada anak Ibu, karena kan anak Ibu kerongkongannya itu sedang ada masalah ya Bu, kata dokter tadi. Nah, makanya nanti makannya itu lewat selang NGT nanti ya Bu, Wulan pasang. Apakah Ibu bersedia Bu anak Ibu dipasang selang NGT? Iya, sesuai bersedia. Bersedia. Adek nggak apa-apa ya Dek, kakak pasang selangnya nanti supaya Adek bisa makan gitu Dek. Nanti kalau Adek nggak makan kan tambah sakit pula jadinya. Nggak apa ya? Iya, Kak. Oke, baik ya. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan identifikasi pasien, kemudian kita sudah minta persetujuan juga kepada pasien dan keluarganya, kita akan melakukan tindakannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memulai ya prosedurnya. Di sini kita tadi kan sudah memposisikan anak dengan posisi high collar, kemudian kita pasang perlat di dada anak. Adek, kakak permisi masang ini bentar ya di dada Adek. Kakak kebawahin ya selimutnya.
setelah kita memasang perla kepada anak, selanjutnya kita cek kepatanan dari lubang hidung anak ini. Ada bisa tutup lubang hidung bagian kiri, ada enggak? Gimana caranya? Oke. Tutup sebelah kiri. Kemudian bernafas ya, Dek. Oke, lancar. Kemudian yang kanan lagi. Oke, baik ya. Berarti nggak ada sumbatan di lubang hidung pasien ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mencuci tangan menggunakan hand rub. Nah, baik, setelah itu kita pasang handscoon steril ya teman-teman. Baik, kita sudah selesai memasang handscoon steril. Kemudian kita lanjutkan dengan mengukur seberapa panjang selang yang akan kita masukkan ke lambung anak. Nah, ini selang NGT-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran ke pasien. Adik kakak permisi sebentar ya. Nah, di sini kita ukur dari ujung selang. Nah, cara mengukurnya itu kita ukur dari di sini kita ukur dari ujung hidung. Dari ujung hidung kemudian sampai ke daun telinga anak. Nah, dari daun telinga ini kita lanjutkan sampai ke prosesus sipoidus anak. Nah, baik, kira-kira sepanjang ini ya kita masukkan ke lambung anak. Setelah itu kita berikan jeli ke selang NGT ini. Nah, di sini kita oleskan jeli ke kasa terlebih dahulu. Nah, ini sudah diolesi oleh jeli, kemudian kita oleskan selang NGT dengan jelinya. Nah, setelah itu kita masukkan selang NGT ke hidung anak. Nah, kita permisi dulu kepada anak. Adek kakak ini mau masukin selangnya lagi ya ke hidung adek. Nah, kakak mulai masukin ya. Nah, di sini kita dorong ya selangnya itu ke bagian ke bagian nasofaring anak. Nah, misalkan jika ada tahanan, kita suruh anak untuk istirahat sebentar, kemudian kita suruh anak untuk menelan. Nah, misalnya jika tidak ada, nanti aku cut. Nah, misalkan jika ada tahanan ketika kita memasukkan selang, maka kita suruh anak untuk istirahat terlebih dahulu. Nah, jika muntah anak, maka kita tarik selang segera mungkin. Nah, ini kita tarik dulu ya teman-teman. Nah,
Setelah misalnya anak itu udah tenang dan muntahnya sudah tidak ada lagi, maka kita coba masukkan selangnya lagi terlebih dahulu. Adik kakak masukin lagi ya selangnya. Adik bisa telan, menelan. Oke, terus telan, 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 telan. Nah, baik teman-teman, ini sudah terpasang ya selangnya. Nah, kemudian di sini kita fiksasi terlebih dahulu ya teman-teman selang NGT-nya. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan selang, apakah posisi selang ini sudah berada tepat di lambung anak. Nah, di sini pengecekannya itu ada 3 cara ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita masukkan ujung selang NGT ini ke wadah yang sudah berisi air. Nah, kemudian di sini kita lihat jika ada gelembung air pada air ini, maka posisi selang bisa jadi masuk ke saluran pernafasan anak. Nah, jika tidak ada gelembung, maka posisi selang sudah tepat di lambung anak. Nah, kita lanjutkan dengan prosedur yang kedua. Nah, prosedur yang kedua itu kita aspirasi menggunakan syring. Nah, di sini kita sambungkan dulu ujung selang NGT ke syring. Kemudian kita aspirasi. Nah, misalkan jika di sini sudah terlihat cairan lambung itu berwarna kekuningan dan berbusa, maka lokasi selang NGT sudah tepat berada di lambung anak. Nah, kemudian jangan lupa pula kita kembaliin cairan lambungnya lagi. Nah, setelah itu kita lepaskan selang NGT dari ujung syring. Nah, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga itu kita masukkan udara. Nah, di sini kita aspirasi udara dulu ya. Itu sekitar 20 cc. Nah, kemudian nanti itu kita akan mendengarkan lambung anak dengan menggunakan stetoskop. Dari sini kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman ke selang NGT. Kemudian kita dengarkan menggunakan stetoskop. Nah, di sini kita kita letakkan diafragma stetoskop di bagian lambung anak. Dek, kakak permisi letakin ini ya, mungkin agak sedikit dingin. Nah, setelah itu kita masukkan udara dan kita dengarkan langsung secara cepat. Nah, di sini jika terdengar bunyi blop, kita dengarkan dari stetoskop tadi, maka posisinya selang NGT itu sudah tepat berada di lambung anak. Nah, setelah itu kita kan tadi memasukkan udara nih, kita tarik lagi supaya perut anak tidak kembung. Nah, kemudian kita lepaskan syring dari selang NGT. Nah, setelah itu kita klem lagi ya teman-teman selang NGT-nya agar tidak masuk udara. Teman-teman, setelah itu kita akan melakukan fiksasi selang NGT di bagian hidung dan bahu anak. Nah, di sini kita fiksasi menggunakan HIPAVEC ya teman-teman. Baik, sepertinya ini cukup. Nah, setelah itu kita fiksasi di bagian bahu anak. Nah, tujuannya apa? Agar selang ini terjaga dengan baik terhadap anak ini. Nah, setelah itu kita lepaskan perlak. Setelah itu kita tanyakan kepada anak apakah keadaannya setelah pemasangan selang NGT ini baik-baik saja. Adek, setelah dipasang selang NGT ini gimana rasanya? Adek nyaman?
Oh, oke. Mungkin agak sedikit mengganggu ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, baik. Nah, setelah itu, setelah kita juga fiksasi selang NGT-nya tadi, kita lanjutkan dengan membereskan alat-alat. Nah, setelah itu kita buka handscone. Cuci tangan lagi menggunakan hand rub. Baiklah, setelah kita mencuci tangan tadi dan telah membereskan alat-alatnya, kita lakukan fase terminasi kepada anak dan kepada keluarga juga. Setelah itu, kita jangan lupa mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita dokumentasikan ya teman-teman, isi keperluan apa yang mau diisi, kemudian kita jangan lupa menandatanganinya. Nah, baik. Setelah itu kita lakukan fase terminasi kepada anak dan juga kepada keluarga pasien. Setelah kita melakukan fase terminasi, maka prosedur pemasangan selang NGT telah selesai. Baik, sekian video pemaparan bagaimana cara pemasangan selang NGT kepada pasien anak. Mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Baik, sampai jumpa teman-teman. Dadah!